warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdolih. Amma ba'du, para asatidz yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, thalibin wa thalibat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan taklim kitab Tuhfatul Murid, yaitu pada qauluhu hayyun. Baitnya hayyun alimun qadirun muridu sami' basir ma yasha'u yuridu. Sami' basirun ma yasha'u yuridu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Hayyun alimun qadirun muridu. Maka Allah itu bersifat maha hidup, maha mengetahui, alimun maha mengetahui, qadirun maha kuasa, muridun maha berkehendak, sami'un maha mendengar, basirun maha melihat, ma yasha'u apa yang ia kehendaki, yuridu dia menghendaki. Qauluhu hayyun, perkataan musannif hayyun, la yasihu ayyakuna ma'tufan, tidak sah adanya perkataan itu diatofkan alal wujudi pada kata al wujud, bihadfi harfil illati dengan membuang huruf illat, biharfi hadfil adfi dengan membuang huruf atof, li'annahu yanhalul makna karena rusak artinya, yaitu wa wajibun lahu hayyun, wajib bagi Allah itu maha hidup, wa hadza fasidun, dan itu adalah makna yang rusak. Li anna Allah Ta'ala huwal hayyu, maka karena Allah Ta'ala dia maha hidup, fata'ayyana maka menjadi nyata, ayyakuna khobaron, adanya kata hayyun menjadi khobar, limubtada'in pada mubtada, makhdhufin yang dibuang, makrunin yang disertai bil fa'i dengan fa. Wa taqdiru adapun takdirnya, wa haitsu wajabat sekiranya wajib lahu bagi Allah al hayatu sifat hayat, fahuwa hayyun maka dia maha hidup. Walladzi dzakarahul musannifu, dan hal yang telah menyebutkan pengarang fi syarhihi di dalam syarahnya, annahu bahwasanya arada menghendaki musannif mujarrada bayanil asma'i, semata-mata menerangkan isim-isim al-ma'khudati yang diambil mimma sabaqo dari yang telah lalu, libayani wujubi qiyamis sifati, untuk menerangkan wajibnya berdirinya sifat bil mausufi pada yang disifati, roddan karena menolak ala ba'di firaqid dolali atas sebagian
kelompok sesat. Haitsu qalu, sekiranya berkata mereka bi adami qiyami ba'diha, dengan tidak adanya berdirinya sebagian sifat bil mausufi pada yang disifati, kal kalami seperti sifat kalam, wal irodati di sifat iroda. Walam yurid, dan tidak menghendaki musannif bayanas sifati al maknawiyati, menerangkan sifat maknawiyah. Wa idza lam yakul, dan karena itu lam yakul tidak mengatakan musannif kata-kata kaunuhu hayyan, adanya Allah bersifat maha hidup. Li anna adda sifatil maknawiyati, karena menghitung sifat maknawiyah, innama yatamasya, hanya saja berjalan, ala qauli muthbitil ahwali, atas perkataan orang yang menetapkan keadaan-keadaan. Jam'u halin, yaitu jamaknya kata halin. Wa ya sifatun, hal itu adalah sifat la maujudata wa la ma'dumata, tidak maujud dan tidak ma'dum, tidak diadakan dan tidak ditiadakan. Bal wasitatun, tetapi itu adalah sifat yang menjadi perantara. Bisa dibaca bal la maujudatun wala ma'dumatun, jadi naatnya sifatun. Wa alaihi jarus sanusiyu, dan atas ini berlaku pendapat Imam Sanusi fi Sughra, dalam kitab Sughra. Haitsu qala, sekiranya berkata Imam Sanusi, wa qawnuhu qadirun ila akhirih. Wal mukhtaru, adapun yang dipilih indal muhakkikina, bagi ulama ahli tahqiq, ulama yang menetapkan hukum dengan dalilnya, la hala, tidak ada hal, tidak ada keadaan. Wa annal hala muhalun, dan keadaan itu mustahil. Fa'alal qawli bi thubutil akhwali, maka berdasarkan kaul adanya keadaan-keadaan, takunul umuru, maka adalah segala sesuatu itu arba'ata aqsamin, ada 4 bagian. Maujudatun, yaitu sesuatu yang maujud. Wa yallati wujidat fil khariji, yaitu yang diwujudkan atau diadakan dalam kenyataan, bihaisu turo, sekiranya dia bisa dilihat. Wa ma'dumatun, dan yang ditiadakan. Wa yallati laisa laha thubutun aslan, sesuatu yang tidak punya ketetapan sama sekali. Tidak bisa dilihat. Wa ahwalun, dan ahwal. Wa yallati laha thubutun, yaitu sifat yang mempunyai ketetapan, lakim lan tasil ila darajatil maujudi, tetapi tidak sampai ke derajatnya maujud. Hatta turo, sehingga bisa dilihat. Walam tanhatto, dan tidak gugur atau turun ila darajatil ma'dumi, pada derajatnya yang ditiadakan. Hatta takuna, sehingga menjadi adaman tidak ada, mahdon, secara murni. Wa umurun mu'tibariyatun, dan yang keempat adalah hal-hal yang berdasarkan angan-angan.
Wa yakismani, dia ada dua bagian. Umurun i'tibariyatun, yaitu hal yang diangan-angan, intizaiyatun yang terlepas, kakiyami Zaidin, seperti berdirinya Zaid. Wa amrun i'tibariyun, yaitu sesuatu yang diangan-angan, intizaiyun yang terlepas, li'annahu, karena Zaid itu intaza'a minal hayati tsabitati, yaitu terlepas dari keadaan yang tetap fil khariji, dalam kenyataan. Wa umurun i'tibariyatun, dan sesuatu yang dengan diangan-angan, ikhtira'iyatun yang dibuat-buat. Kabahrin, seperti lautan, min za'bakin atau zi'bakin, dari air raksa. Wa huwa amrun i'tibariyun, ini adalah sesuatu yang diangan-angan. Ya nahu ikhtara'ahu syahsu, karena membuat-buatnya seseorang. Wal qismul awwalu, dan bagian yang pertama, la yatawaqqafu, tidak tergantung, ala tibaril mu'tabiri, atas angan-angannya orang yang mengangan-angan, wa fardil faridi, dan perumpamaannya orang yang membuat perumpamaan. Qismusani, adapun bagian yang kedua, yatawaqqafu, tergantung, ala dzalika, atas demikian itu, yaitu sifatnya menggunakan angan-angan. Wa alal qauli, dan berdasarkan kaul, pendapat, binafil ahwali, dengan tidak adanya keadaan, takunul umuru thalathatun, maka jadilah segala sesuatu itu ada tiga, yaitu maujudatun, yang maujud, wa ma'dumatun, dan ma'dum, tidak ada, wa umurun i'tibariyatun, dan beberapa hal yang diangan-angan, bikismaiha, dengan dua bagiannya. Wa hadhihi at-tariqatu, dan ini metode, hiya ar-rajahatu, yang unggul. Wa makna ingkaril maknawiyati, adapun arti ingkarna sifat maknawiyah, inkaru ziyadatiha, yaitu mengingkari lebihnya alal ma'ani, melebihinya alal ma'ani, atas sifat ma'ani, bihaitsu takunu, sekiranya ada, wasitotan, menjadi perantara, bainal maujudi wal ma'dumi, antara maujud dan ma'dum. La inkaru kaunihi qadiron, tidak mengingkari adanya Allah Maha Kuasa, masalan umpamanya, min aslihi, dari asalnya. Li'annahu, karena kaunhu qadiron itu mujma'un alaihi, disepakati atasnya oleh ulama tauhid. Walaysa fihi khilafun, maka tidak ada padanya kaunhu qadiron itu perbedaan pendapat. Innamal khilafu, hanya saja perbedaan pendapat, fi ziyadatiha alal ma'ani, atas melebihinya atas sifat ma'ani. Falhasilu, maka kesimpulannya, annahum, bahwasanya ulama tauhid, ittafaqu, sepakat, alal kauni qadiron, atas adanya Allah itu maha kuasa, mathalan umpamanya. Lakin alal qauli bi thubutil ahwali, tetapi atas pendapat dengan tetapnya ahwal, takunu wasitotan bainal wujudi wal ma'dumi, yang menjadi perantara antara mawjud dan ma'dum, lazimatan lil qudrati, yaitu menetapi sifat qudrah. Wa alal qauli binafil ahwali, dan atas kaul dengan meniadakannya ahwal, takunu, maka adalah ibaratan an qiyamil qudrati, dari berdirinya sifat qudrah, adanya sifat qudrah bidzati, pada zat Allah. Wa yakunu amrun i'tibariyan, maka itu adalah sesuatu yang diangan-angan. Wa hadza kulluhu inda ahli sunnati, ini penjelasan semuanya menurut ahli sunnah. Wa amma indal mu'tazilati, adapun menurut kelompok Mu'tazilah,
Fahiya kinayatun, maka sifat ma'nawiyah itu adalah kinayah anil qadiriyah, dari qadiriyah, ai kaunuhu qadiran bidzatihi, yaitu adanya Allah maha kuasa dengan zatnya. Wa kadza yuqalu, dan demikian pula dikatakan fil baqi pada sisanya. Fahum wa in ankaru mu'tazilah, mereka walaupun mengingkari al-ma'ani, sifat ma'ani, lam yungkiru al-qadiriyah, tidak mengingkari sifat qadiriyah wal alimiyah wa ghairihima, dan lain keduanya itu, yaitu tetapnya Allah, tetapnya sifat kudrat pada zat Allah sehingga menjadi qadiriyah itu. Fayaquluna qadirun min dzatihi, maka mengatakan Mu'tazilah Allah itu maha kuasa dengan zatnya, wa alimun bidzatihi, dan maha mengetahui dengan zatnya, ila ghairi dzalika, sampai seterusnya demikian itu. Wa dzalika yaquluna, dan mereka dan walidzalika, dan karena itu yaquluna, mereka mengatakan man ankarul ma'ani, siapa yang mengingkari sifat ma'ani, la yakfuru, maka tidak kufur, ila ida athbata, kecuali apabila menetapkan diddah sebaliknya. Man ankarul ma'nawiyata, dan siapa yang mengingkari sifat ma'nawiyah, min ma'nal qadiriyah wa nahwiha, dan seumpamanya, kafara, kufur. Di annahu yalzamu min inkaril qadiriyati, karena menjadi tetap dari mengingkari qadiriyah isbatu didi, yaitu menetapkan lawannya. Wa amma inkarul ma'nawiyati, adapun mengingkari sifat ma'nawiyah bimaknal ahwali, dengan arti ahwal, fahuwa al-haqqu, maka itu adalah yang benar. Wa haitsu alimta, sekiranya kamu mengetahui annal musannifa, bahwa pengarang Sarroha menjelaskan, bi annahu, bahwasanya pengarang ar-roda menghendaki mujarroda bayanil asma'i, semata-mata menerangkan isim-isim yang dikeluarkan dari lainnya, walam yarid bayanas sifatil ma'nawiyati, walam yurid, dan tidak menghendaki menerangkan sifat ma'nawiyah, alimta, maka mengetahui, anna hamlahu, atas bahwasanya menariknya, ala bayanil ma'nawiyati, atas menerangkan sifat ma'nawiyah, laisa ala ma yambaghi, adalah tidak pada hal yang sayukyanya, tidak yang sebenarnya, tidak sepantasnya. Wa in dzakarahu Syekhu Abdus Salami, walaupun menyebutkannya Syekh Abdus Salam, wa ghairuhu, dan lainnya, khususnya waqad abbaro, telah mengungkapkan bil hayyi, dengan sifat al-hayyi ila akhirih, walam yu'abbir biqaunihi hayyan, dan tidak mengungkapkan dengan adanya sifat hayyan ila akhirih. Waqad qalu, dan telah berkata mereka, sahibal baiti adra billadzi fihi, yang mengarang bait ini lebih tahu billadzi fihi, dengan apa yang ada padanya. Wa haqiqatul hayyi, dan hakikatnya sifat yang maha hidup, alladzi lahu hayatu, yaitu yang mempunyai sifat hayat, al haqiqiyatu, yang sebenarnya, walladzi takunu hayatuhu lidzatihi, yaitu adanya sifat hayat Allah pada zatnya, walaysa dzalika li ahadin, dan tidak ada demikian itu pada seseorang daripada makhluk Allah. Walaysat hayatuhum, ada kehidupan makhluk itu karena zat mereka. Titik. Paham Ustaz? Ini masalah sulit dalam ilmu tauhid. Makanya sulit, nggak usah diterangkan. Iya. Karena nanti diterangkan sulit kali, nggak usah terangkan itu katanya kan. Iya. Yang ini nggak usah diterangkan karena sulit kali katanya. Nggak paham aku katanya kan. Zainul nggak ngaji pun nggak ngasih tahu dia. Entah kemana perginya, entah ke Palestina, entah kemana. Ya.
Maksudnya begini ya. Dari mana memulainya ini? Pengarang Syekh Ibrahim Al-Laqani yang mengarang Hayyun Alimun Qadirun Muridu, baitnya itu namanya Syekh Ibrahim Al-Laqani. Itu tidak menginginkan menerangkan sifat maknawiyah. Karena itu dia tidak mengatakan kaunuhu hayyan. Sebab dalam kitab-kitab tauhid kalau disebutkan sifat maknawiyah itu kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan gitu. Ini tidak menggunakan kata hayyun. Bukan berarti sahibul bait yang punya nazam ini enggak pandai. Sehingga dikatakan ulama yang punya bait ini lebih paham daripada kita yang mensarai gitu. Selain daripada alim, Syekh Ibrahim Al-Laqani itu wali. Jadi ilmunya itu hakikat sudah. Makanya wali itu kalau ngaji kadang-kadang tidur gitu, paham dia. Itu wali. Ya. Karena udah hakikat dia ilmunya ya. Wali tidur kalau ngaji gitu, ditanya tahu dia. Itu wali betul. Kalau ditanya nggak tahu berarti calon wali murid itu. Maka Syekh Ibrahim Al-Laqani ini menerangkan bukan kaunuhu hayyan, bukan kaunuhu aliman, tapi menerangkan bahwa sekiranya Allah itu bersifat hayat, maka dia pasti sifat hayyun. Karena Allah wajib bersifat hidup, maka berarti Allah maha hidup, itu maksudnya. Artinya sifat hayyun itu sudah termasuk di dalam sifat hayat gitu. Artinya penjelasan Syekh Ibrahim Al-Laqani itu tidak menyebutkan, tidak menerangkan sifat maknawiyah. Saya ulangi lagi hitungannya supaya tahu. Nanti diterangkan maknawiyah nggak tahu. Apalah maknawiyah itu katanya kan. Maknawiyah itu tetangganya dia yang jual kerupuk katanya kan. Sifat wajib Allah yang menurut Imam Sanusi dihitung 20 itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, sifat wujud itu dinamakan sifat nafsiyah. Yang kedua disebut namanya sifat salbiyah, yaitu 5. Qidam, baqa, mukhalafatunil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Sifat nafsiyah 1 wujud. Sifat salbiyah ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatunil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Qidam artinya Allah maha dahulu, tidak ada yang mendahului. Baqa, Allah maha kekal, maha abadi, mukhalafatunil hawadisi, Allah tidak menyerupai dengan sesuatu yang baru. Qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Wahdaniyah, maha esa. Dikatakan salbiyah karena sifat ini yang melepas sifat yang tidak layak bagi Allah. Salaba itu melepas. Jadi kalau ada orang namanya salbiyah berarti itu melepas. Melepas kulitnya misalnya ya. Lalu lanjutannya yang nomor 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam.
7, kudrat kuasa, iradat berkehendak, ilmu mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, basor melihat, kalam berbicara. 7. Ini dinamakan kelompoknya sifat ma'ani, karena sifat ini sifat yang ada pada zat Allah, ada pada zat Allah yang menetap. Sifat yang memastikan yang disifati itu adalah bersifat dengan sifat 7 itu, sifat yang layak bagi Allah, namanya sifat ma'ani. Lalu kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakalliman, itu disebut namanya sifat ma'nawiyah. 7 ya. Penyebutannya ulama biasanya menggunakan kaunuhu. Makanya dalam kitab tadi disebutkan walidza lam yakul kaunuhu hayyan. Ya. Karena itu tidak mengatakan Syekh Ibrahim Al-Laqani kaunuhu hayyan. Maka pendapat yang mengatakan dihitung 20, Imam Sanusi pada umumnya kitab-kitab yang seperti kitab Fathul Majid, Kifayatul Awam, yang awam-awam lah ya, itu menghitung 20. Sebab kaunuhu qadiron ini walaupun termasuk di dalam kudrat, kaunuhu hayyan walaupun termasuk pada sifat hayat, tetapi dihitung 1. Tetapi bukan berarti sifat kaunuhu hayyan itu beda dengan hayat. Karena itu musonif tadi menerangkan, karena Allah bersifat hayat, maka Allah bersifat kaunuhu hayyan. Adanya Allah itu maha hidup. Begitu. Melekatnya sifat hayat pada zat Allah disebut namanya kaunuhu hayyan. Makanya kaji sifat 20 ini kalau orang sebagian gak senang karena agak sulit memikirkannya, sehingga pindah ke kaji tauhid Wahabi itu, tauhid asma wa sifat sama uluhiyat sama rububiyah. Kalau itu agak mudah membahasnya ya. Jadi dihitung 1. Apa alasannya? Yang pertama, kaunuhu hayyan itu merupakan sepakat di antara ulama bahwa adanya Allah itu maha hidup. Artinya adanya sifat itu disebut sifat kaunuhu hayyan itu sepakat. Tapi menyebutnya sifat maknawiyah, maka itu beda pendapat gitu. Sebab sifat maknawiyah itu sudah termasuk di dalam sifat ma'ani. Sifat hayyun sudah termasuk pada sifat hayat. Sebab sifat maknawiyah itu sifat yang menetapi pada sifat hayat, sifat yang melazimi pada sifat hayat, sifat yang mengaktiver pada sifat hayat. Enggak apa lagi bahasanya udah. Ya. Karena Allah itu bersifat hidup, maka berarti Allah maha hidup gitu.
Maka sifat hayyun kaunuhu hayyan menetapi pada sifat hayat. Tapi dihitung satu-satu. Ada hayatun, ada kaunuhu hayyan, sehingga menjadi 20. Supaya yang pertama menerangkan akidah tauhid itu supaya terperinci, sehingga terhindar dari kebodohan dalam akidah. Tidak dihitung 13, dihitung 20 karena menerangkan akidah tauhid dengan secara terperinci untuk supaya menghindar dari kebodohan. Yang kedua, membandingi orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa sifat ma'nawiyah itu tidak ada. Yang ada itu ya qadiriyah, alimiyah. Artinya adanya Allah Maha Kuasa dengan zatnya itu disebut qadiriyah gitu. Tapi dia mengingkari sifat ma'nawiyah, beda nama saja gitu. Tetapi menurut Imam Abu Hasan al-Asy'ari, sifat wajib Allah Ta'ala itu dihitung cuma 13 salah satu asaro, yaitu sifat nafsiyah 1, sifat salbiyah 5, sifat ma'ani 7. Sebab apa? Sebab sifat ma'nawiyah itu sudah termasuk dalam sifat ma'ani. Jadi bukan mengingkari sifat ma'nawiyah, tetapi memang sifat dimasukkan di dalam sifat ma'ani. Paham ya? Kalau kaunuhu qadiron itu sepakat. Makanya dikatakan dalam kitab annahum ittafaqu alal kaunuhu qadiron. Sepakat bahwa keadaan Allah Maha Kuasa, adanya Allah Maha Kuasa itu sepakat. Tapi dihitung satu persatu sampai menjadi 20, itu hitungan itu beda pendapat. Makanya kalau pernah baca-baca kitab Husnul Hamidiyah, itu cuma 13. Kalau Husnul Hamidiyah itu sebenarnya sudah tinggi, tapi kalau di Medan dipakai di dalam tingkat sanawiyah. Kalau di Sarang dipakai tingkat aliyah itu. Karena pembahasannya kalau yang menerangkan itu berilmu itu lebih luas. Tapi kalau di sanawiyah itu kan cuma diberi makna, diterjemahkan, udah itu aja. Karena kalau diterangkan pun nggak sampai akalnya anak-anak itu, ya. Makanya udahlah nggak usah terangkan daripada nggak sampai akalnya putus, ya. Jadi disuruh ngapal saja, artinya ini gitu. Jadi yang menghitung 13 yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari, ma'nawiyah sudah termasuk di dalam sifat ma'ani. Paham ya? Jadi tidak mengingkari adanya sifat ma'nawiyah, tetapi memasukkan hitungan yang 7, sifat ma'ani itu dimasukkan yang 7 dari urutannya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau Allah bersifat kudrat berarti adanya Allah itu Maha Kuasa.
Kalau Allah maha kuasa, Allah kuasa berarti Allah maha kuasa. Karena Allah berkehendak berarti Allah mempunyai sifat kaunuhu muridan gitu. Maha berkehendak itu. Sehingga cuma dihitung 13. Tidak dihitung 20. Paham ya? Ini Ustadz udah ngaji kemana-mana ya. Saya harapkan nanti mana tahu, bukan mana tahu saya meninggal ya. Karena menurut saya masih lama. Ya. Jangan-jangan lama duluan dia. Permisi Ustadz katanya kan. Mau kemana? Mau ke alam barzakh katanya kan. Ya. Karena ada keyakinan orang itu yang sudah tahu pada dirinya sendiri. Kamu tengok-tengok nanti, jangan-jangan duluan kamu itu. Yang tua-tua masih ngajar. Kamu udah punya anak 3 aja, udah nggak sanggup aku Ustadz katanya kan. Tahu macam mana hidup ini katanya kan. Ya. Mau permisi saya Pak Ustadz kata. Permisi kemana? Ke alam barzakh katanya kan. Oh ya udahlah. Kan yang meninggal Syekh Muhammad Usni apa umurnya berapa Ustadz kira-kira? 42. Seumur Ustadz tuh. Iya, berarti umur sekitar gitu bisa hidup bisa mati. Ya, maka hati-hati. Ya, makanya Ustadz pun kalau udah sakit ingat-ingat ini kuburan Mandailing bisa apa enggak gitu. Oh Ustadz Melayu pula ya. Kuburan Melayu enggak ada. Ada kuburan Melayu. Hah? Masjid enggak masuk Ustadz ke Masjid Raya. Baku tempel pun enggak masuk. Ya. Karena itu bangsawan itu ya. Ustadz Melayu pinggiran. Ya. Makanya siap-siap pulang kampung Ustadz. Ke apa namanya Labuan Batu sana. Enak di sana banyak batu. Ya. Namanya Labuan Batu gitu ya. Ini cerita-cerita yang di luar dari pembahasan ini, jangan Ustadz yakini kali nanti tambah sedih ya. Nanti kata Pak Kiai aku bisa jadi mati katanya, makanya aku nggak selera makan ini. Jadi macam mana makan di luar lah kita katakan. Ya ada uangnya, ado katanya kan, diambil dari peci hitam itu, shit gitu kan. Karena peci hitam itu zaman dulu kalau yang nggak punya anak untuk nyimpan duit di sini gitu. Ini ada 2 cepek, ini ada 3 cepek. Supaya kalau keponakannya datang pecinya diambil tuh. Nggak tahu istrinya. Kalau istrinya yang nggak punya anak juga nyimpannya di kainnya itu diikat gitu, digulung gitu tuh, gitu ya. Zaman dulu ini. Begitu ketahuan marah-marahan, itu lu keponakanmu aja yang kurus gitu kan gitu. Kau pun kayak gitu. Uang kau ikat-ikat, ponakanmu aja yang kau urus. Udahlah, satu-satu ya katanya kan gitu. Nyimpen dari sini gitu. Makanya dari sini ini ada maknanya, tapi kan LOB nggak bisa. Ya. Dikasih duit. Dulu saya pernah dikasih duit sama terkenal wali 10 rupiah. Saya taruh di peci aja, nggak dibeli-belikan. Karena saya yakin ini uang barokah ini. Kalau ditaruh di sini, yang lain-lain uang itu ngikut semua gitu. Ya, kayak tuyul gitu. Gitu. Ya. Ada keyakinan kayak gitu itu. Kalau dikasih duit sama Syekh Tuan Guru 100.000 disimpan nggak dibelikan, karena ini untuk penarik.
Jadi ada yang pernah saya kasih itu, ini untuk abang itu. Udah 1 tahun kan masih ingat saya kasih uang 100. Masih ada pun Ustaz. Loh, kok masih ada? Saya simpan untuk penarik katanya kan itu. Semana rupanya? Ya buktinya menarik katanya kan. Oh ada saja saya bilang gitu ya. Ada ya itu kayak gitu karena meyakini gurunya, meyakini dia itu punya karomah gitu ya. Tapi kamu sama saya nggak usah kayak gitu. Ya. Jadi umur itu kalau 7 perlu berubah. 7 tahun berubah. Hitung siapa yang pandai hitung. Ardi ya, biar nggak ingat-ingat itu saja ya. Nah, ya. Karena si itu aja ngaji pun jawab HP gitu ya. Udah ngaji pun ditanya, "Bang di mana, Bang?" "Ini abang sedang ngaji deh," katanya gitu. Makanya badan kamu itu dikasih GPS saja. Ya. Jadi tiap di mana saja kamu, istrimu. Salah sebut saya ya. Balon apa calon ya? Balon itu masih agak lama karena bakal calon. Ya. Itu bisa nengok di mana saja. Nipu nggak bisa. Karena kalau dulu ada laki-laki dikasih mobil sama istrinya, ceweknya, ya, di mana saja itu ketahuan. Nah laki-laki ini agak paul. Istri saya kok bisa tahu ya kemana-mana saya katakan. Ini saya tak ditanya pas di mobilmu itu ada GPS-nya. Apa itu Pak katakan? Kau tanya. Dilepas alatnya itu GPS-nya udah nggak tahu. Ngamuk ya ceweknya ini karena ceweknya ini apa banyak duitnya ya. "Bang, mobil itu balikkan aja," katanya kan. Karena abang ambil itu GPS-nya katanya. "Iya, masa aku jalan kemana-mana kau tengok aja," katanya kan. Gitu. Misalnya jalan sama saudaranya perempuan, itu pun dicurigai. "Itu siapa Bang?" "Ini adikku," katanya kan. "Kok cantik adikmu ya?" "Abang kan nggak pala cantik, abang nggak pala ganteng," katanya. Dicurigai aja ya. Padahal kan beda manusia. Ada yang perempuan kakaknya itu cantik, adiknya jelek. Karena kakaknya niru mamanya, adiknya niru bapaknya. Pendek botak itu. Gitu ya. Tapi bawa rezeki, pendek botak pun nggak apa-apa ya, maha. Yang penting bawa rezeki gitu ya. Botak-botak sedikit nggak apa-apa ya. Hitung-hitung nggak banyak ketumbenya ya. Tapi mau taunya orang ini ganteng aja. Ya. Taunya itu ya. Orang itu kalau sudah memang usianya udah mapan, dicari pun yang mapan gitu ya. Yang mapan itu ya bukan berarti asal ganteng ya. Pokoknya dompetnya itu tebel terus. "Jangan kamu jawab dompet saya pun tebel terus Pak," katanya. "Tapi isinya kartu-kartu, entah kartu apa." Ya. Karena ada orang nggak punya duit, tapi saya tengok kok dompetnya tebel aja. Rupanya permainan dia. Supaya kalau ditengok cewek itu pertama nengok itu dompetnya. Tebel dompetnya abang itu. Jadi saya matre itu yang ditengok dompetnya. Ya. 7 tahun orang itu berubah. 7 tahun kemudian sekolah. Kayaknya sekolah itu umurnya 7 tahun. Kalau yang formal ya. SD.
masuk ke sanawiyah ataupun berubah. 7 tahun lagi SMA berubah ya. Terus 7 tahun lagi sampai ke 70 itu, pokoknya hitung 77 itu kalau sudah 70 berhenti dia. Berhenti. Baru kalau sudah usia 70 itu tidak seperti umumnya manusia. Karena udah rawan mati itu. Ya, kalau 70 ya. Bisa jadi sampai 85 umurnya. Tapi kalau 40 rawan mati itu ya. 50 saya ini 57. Udah tua tapi seliranya muda ya. Ya ketawa kamu ya. Iya. Ini cerita Mai, maksudnya apa ada nggak nanti orang yang katanya pulang mengetahui keluarganya taat atau enggak, kalau keluarganya tidak berdoa dia punya ahli maksiatnya sedih, itu ada? Kalau di dalam kitab itu ada, tapi saya belum pernah jumpa roh itu. Ya. Yang bisa jumpa roh itu sama-sama rohnya. Makanya keluar dulu roh ustadz itu. Berarti game lah ya. Keluar rohnya. Ya. Baru jumpalah cerita-cerita di sana. Itu jumpa ustadz sama guru. Udah dulu saya ngaji sama Pak Ustadz. Belakangan ini saya ngaji namanya Pak Kiai Muhyiddin katanya kan. Beda ngajinya katanya kan. Kalau sama Pak Guru serius saja. Kalau Pak sama Pak Kiai itu dibaca diterangkan dengan bahasa kelakar dan sebagainya katanya. Gara-gara itulah saya mati katanya kan. Karena saya menanyakan tentang roh katanya. Roh itu ada roh yakdo, roh hayat. Roh yang yakdo itu yang bisa keluar, dia barang orangnya masih hidup, yang disebut dengan rogo sukmo itu. Misalnya kayak Iwan gitu belajar sama gurunya dari apa yang kalau meninggal dibawa ke gunung mayatnya itu. Mana itu? Orang mana itu? Wan. Yang di gunung dibawa ke gunung sampai ya daerah Sulawesi lah misalnya ya, daerah sana. Iya Toraja, ya Toraja. Dia bisa belajar ilmu keluar roh yakdonya itu. Dia duduk aja gitu. Nanti dia ngasih tahu. Kau duduk aja situ ya, aku mau pergi sebentar gitu. Tapi dikasih tahu pun nggak ngerti, orang nggak ngerti bahasanya. Pergilah dia. Pergi, misalnya kalau si Ardi itu rindu sekali, pergi. Roh yakdonya itu pergi ke Batubara sana. Ya. Dia terkapar di kamar itu, kawan-kawannya ini nggak tahu. Bang Adi mana? Di kamar. Ngapain? Entah tidur, entah main HP gitu. Dia di sana nengok-nengok di sana. Tapi yang ditengok itu nggak ngerti. Duh kok ketawa, aku nggak tahu hidup. Nggak hidup kau. Hidup apa enggak? Hidup. Lalu pada saatnya dia pulang barulah bangun gitu. Masuk dari hidung ya, dia kayak bersinar gitu, masuk dari hidung, bangun lagi dia.
Dia sudah tahu keadaan di sana. Oh, di sana sedang begini, kadang begini, baru ditelepon. Adik, tadi begini-begini ya, begini-begini. Oh, abang kok tahu? Ya saya kan bagian dari wali-wali Allah. Ya. Padahal ilmu rogo sukmo itu yang dipakai. Ya, paham ya? Makanya kalau nengok film kayak gitu, itu modelnya seperti itu. Film misalnya Raja Siliwangi misalnya ya. Tiba-tiba berdiri aja Siliwangi itu begini aja. Di sana perang dia membela Kian Santang gitu ya. Baru balik lagi masuk. Itu namanya ilmu rogo sukmo. Kalau sampai sukmanya itu ditangkap nggak balik ya mati terus lah. Bahayanya di situ. Sok-sokan misalnya mau pergi gitu sampai batu bara diikat sama orang, nampak ini. Oh ini rohnya kok pakai lobe-lobe gini katanya kan gitu. Ini orang gus-gus ini katanya kan gitu. Sama ilmu hitam dimasukkan ke botol, tup gitu kan. Masuk botol banget aja kan. Udah nggak hidup-hidup lah di kamar aja. Satu hari satu malam ya udah ngorok aja. Tambah enak lah tidurnya. Itu namanya ruhul yaqdah. Ya. Bisa kayak gitu dipelajari tapi agak bahaya seperti itu. Ya, bahaya mempelajari seperti itu. Makanya ya pernah saya kawan permisi gitu, Pak saya pergi sebentar ya, tunggu ijazah saya kata saya kan. Tuh itu ada pergi dia. Saya nunggu ijazahnya itulah. Nah, tidur dia. Tiba-tiba gerak, udah gerak. Udah balik, udah katanya. Apa yang terjadi? Di sana begini gitu ya. Gitu. Itu namanya bukan wali, menggunakan ilmu rogo sukmo itu tadi ya. Ilmu hitam banyak kayak gitu.